Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita mencari pesugihan. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Asem-asem, nafasku sambil ngos-ngosan. Sosok itu hanya jongkok dan ngerokok. Kedal-kedul, cepet banget, disedot ditiupkan. Sedot lagi, tiup lagi, tapi secara cepat. Agak terlihat samar, tapi mukanya hitam, seperti gosong. Astagfirullah, ucapku lirih banget. Spontan saja, sosok itu langsung berdiri dan berteriak. Astagfirullah, astagfirullah. Diulang cepat, sambil laris kencang-kencangnya. Mau pergi dari situ saja, rasanya berat banget. Seketika bau amis darah menerobos penciumanku. Hi, ucapku lirih sambil menutup hidung. Aku sugih, ucap suara Supra dari dalam kamar. Aku menyeret kakiku mendekat ke dinding papan, tepat di kamar Supra. Dari celah kulihat Supra sedang mengulur uang dan dimasukkan ke baskom. Pas aku lihat, gak kelihatan uang itu keluar dari mana. Aku pindah ke celah satunya sambil menahan nafas dan geser secara perlahan banget. Pas terlihat, ternyata uang itu keluar dari kemaluan sosok yang menyerupai si Sri istrinya. Setiap uluran, uang digandeng ujung dan ujung sampai panjang. Uang ditarik sampai si Supra yang keluar dari sempitnya si Sri. Sri nampak kesakitan, tapi tidak bersuara, hanya memalingkan mukanya ke kanan dan ke kiri dengan mata melotot. Nampak jelas rasa kesakitan dari si Sri. Si Sri nempel di dinding papan dengan telanjang bulat dan kedua tangannya direntangkan. Aku melihatnya, merasa kasihan, tapi apa boleh buat, aku hanya bisa berdoa. Sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Aku berjalan jinjit pelan-pelan. Aku tinggalkan si Supra yang sedang bersenang-senang dengan kekayaannya. Sampai di jalan depan rumahnya, aku kembali menoleh dan nampak dua sosok anak kecil bermuka hitam berdiri di bawah lampu terasnya si Supra dan seketika menghilang menembus tembok rumah si Supra. Aku diam sejenak dan kembali berpikir. Masa iya itu anaknya Supra? Lalu aku pergi, berjalan menyesali perbuatanku. Beberapa minggu kemudian, si Supra pergi ke Jakarta, dan mungkin semingguan, dia pulang lagi. Anehnya, rumah kayu dijual, dan setelah pembongkaran rumah kayu, dibangunlah rumah tembok. Dan singkatnya, sampai beberapa bulan, selesai rumah tembok. Dan semakin hari, semakin kaya saja. Contohnya, dia langsung beli mobil, beli motor, dan istri baru. Tapi anehnya lagi, dua anaknya tidak mau ikut Supra, justru ikut nenek dari ibunya. Semakin leluasalah si Supra. Setiap malam, para remaja dikasih uang buat beli minuman beralkohol. Mereka mabuk-mabukan, dan itu terjadi beberapa bulan, sampai si Supra mau membeli sawah tetangga yang dijual. Sampai suatu hari, aku sama teman-teman sedang ngobrol di warung pinggir jalan. Supra lewat naik mobil. Sesampainya di sampingku, "Ini uang belis, aku menang," teriaknya sembari melempar sekepok uang ke arah kita. Aku hanya diam, dan Supra melalu lagi dengan tawa yang mengejek. "Belis, padahal dulu sama kamu akrab si Supra ya. Sekarang setelah kaya, jadi sombong gitu?" tanya temanku. "Itulah, kalau modal sudah datang, pasti modelnya ada saja," balasku. Semakin hari Supra semakin kaya saja. Beli kombi atau robot panen padi. Dan suatu hari, Supra menikah lagi dengan salah satu perempuan
di desa sebelah. Siapa yang bisa menolak orang kaya? Pernikahan yang luar biasa, nanggap dangdutan, 3 hari 3 malam. Dilanjut dengan kesenian wayang kulit, 2 malam. Meriah banget. Aku gak hadir di pernikahan Supra. Misal datang juga, malu sendiri. Akunya dan teman-teman juga banyak yang gak ikut, ngiring nganten ke rumah wanitanya. Dan suatu malam, ketika si Supra sedang bermabuk-mabukan bersama teman-teman munafiknya. Berteman karena hanya ingin makan rokok dan minum gratis. Supra saking berambisinya ingin membuktikan nama besarnya. Supra berencana mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dan waktu itu sedang ada pencalonan kepala desa. Jauh dari sebelum hari pencoblosan, Supra sudah tebar pesona dengan menjanjikan kemakmuran, kaya raya, dan sejahtera. Remaja-remaja sudah dimanja dengan uang, dan suara warga banyak yang ditukar dengan kambing dan lain sebagainya, asal mau milih Supra jadi kepala desa. Singkat kata dan cerita, di hari H malam sebelum pemilihan, di balai desa Supra mengeluarkan 3 karung uang 100 ribuan untuk mengebom suara agar dia terpilih jadi kepala desa atau lurah. Hanya aku yang gak kebagian sama sekali. Sengaja menghinaku agar aku dicap sebagai lawannya. Biasa, aku di tongkrongan pinggir desa bersama teman-temanku, asik ngopi tanpa membicarakan pencalonan. Tiba-tiba di samping dam irigasi tempatku nongkrong, berdiri si Sri dengan air mata yang mengalir dan tanpa suara. Terlihat pakaiannya yang berlumur darah, sebatas pusar ke bawah dengan aroma anyir. Spontan saja kami berempat merasa takut. "Sri, kenapa kesini?" tanyaku. Sri hanya diam sambil bercucuran air mata. "Tanahku mana, Mas?" ucapnya tiba-tiba sambil mengacungkan tangannya. "Tanahku mana?" ucap Sri lagi. Bahkan aku lupa di mana aku naruh tanah itu. "Waduh Sri, aku lali re," ucapku. "Lemah kundi Mas," ucap Sri lagi, lalu melayang menjauh dan menjauh sampai tak terlihat. "Wah, cilaka ini aku bro," ucapku kepada kawan-kawanku. Lalu aku pulang. Seisi rumah tak obrak-abrik mencari tanah itu, sampai putus asa banget. Lah, kok ketemunya cuma di gelas di pojokan bifet. "Ah, setan, setan," aku ambil lalu lari ke tempat tongkrongan. Ketiga temanku itu serta mengantarkanku ke kuburan Sisri. Sesampainya di area pemakaman, "Please, kok gak serem ya?" kata setan katon. Berjalan pelan, sampailah di pusaran Sisri. Duduk kita berempat, kanan 2, kiri 2. Dia dipimpin demit katon, dan setelah berdoa, tiba-tiba dari kejauhan ada sorot lampu senter. "Modiar kita Blis, ada orang, kalau sampai tahu kita di sini, hancurlah kita Blis," ucap Demka lagi. Lalu kita merangkak menjauh dari kuburan Sisri. Benar, ketika sorot lampu itu berhenti persis di kuburan Sisri. Rupa-rupanya Supra tahu, makanya kuburan istrinya disuruh menjaga orang-orang bayarannya. Kita merangsek mundur, menjauh sampai keluar dari area pemakaman. Tepat di pinggiran kali. "Tanahku mana Mas?" ucap suara Sisri, tepat berdiri di belakang kami berempat. Spontan saja kami menoleh. "Nyoh Sri, iki lemahmu," ucapku lirih sambil mengulurkan gelas berisi tanah kuburannya. "Matur suwun Mas," ucap Sri langsung menghilang. Langsung saja merunduk, menyusuri kali dan tembus dengan arah jalan setapak
dan pergi. Setelah sampai di rumah, malam itu banyak orang mondar-mandir, seliwar-seliwar dari Jago Jalan Lurah. Kita berempat hanya tidur di teras depan rumah si Demka. Subuh ada serangan fajar, setiap rumah dibombardir dengan seonggokan uang. Entah berapa, satu orangnya. Aku sama 3 temanku dilewati juga. Dasar, kata si Demka. Paginya hari pencoblosan dimulai, dan singkat kata, hasilnya selisih sedikit dari petahana dan Supra. Ternyata Supra memperoleh suara terbanyak. Jadilah Supra kepala desa. Singkat kata, 2 minggu berselang, Supra menjabat kepala desa. 1 Gapit, orang terpercaya si Supra, tewas mengenaskan. Mati saat nyetrum tikus di sawah. Mati tersengat aliran listriknya sendiri. Misal, Senin mati 1 Gapit. Hari Selasa mati lagi 1 Gapit lagi. Sampai 12 Gapit. Dan semua orang yang membagikan uang dari si Supra untuk serangan fajar. Entah penyebabnya apa, sampai hari ke-13, di mana Gapitnya berkumpul, sampai tidak berani beraktivitas sama sekali. Kalau hari itu ke-13, semua selamat, besoknya pasti selamat. Tepat di hari ke-13, semua selamat, tidak ada yang mati. Hari ke-14, sudah ada sebagian yang berani ke sawah dan aktivitas lainnya. Tepat jam 12 siang, tidak ada angin, tidak ada hujan. 1 orang Gapit yang selamat dikabarkan meninggal dunia, tersambar petir. Dan itu banyak saksi warga yang melihat. Sampai suatu malam, aku bersama teman-teman sedang asik ngopi, dan datanglah si Sri. "Mas, makasih ya," ucap Sri dengan senyum ramah tamah. Kami pun mengiyakan dan berdoa agar Sri kembali tenang, damai. Tapi si Sri berkata lain. "Mas, masih 2 orang lagi," ucapnya. "Loh, jangan toh Sri, sudahlah, sudah banyak korban," ucapku. "Supra dan istrinya," ucap Sri sembari berjalan putar balik. Kami berempat salah-salahan dan diutuskan untuk mengingatkan Supra dan istrinya, tapi aku males. Ketiga temanku males juga, takut dikira fitnah atau mengada-ngada. Akhirnya kami hanya berdiam diri, sampai suatu hari, tanaman bawang merahnya si Supra hancur total, tidak bisa dipanen. Padahal nanamnya tidak kira-kira berhektar, dengan modal yang dikeluarkan mencapai 600 juta, termasuk biaya pemeliharaan dan lain-lain. Gagal panen, membuat hati Supra kecewa, dan drop badannya, jatuh sampai ke rumah sakit terdekat, di ICU dan kritis. Semua orang bergiliran menjenguk, termasuk aku juga. Nggak enak kalau nggak nongol, walaupun nggak dianggap. Giliran kami berempat sampai di depan ICU. Kami hanya bisa melihat dari luar jendela. Supra terbaring, tak berdaya. Tapi malam itu matanya terbuka, melihat kami. Supra meneteskan air mata. Tangannya hanya bergerak sedikit, seolah memberi kode. Tapi kami tidak paham, sebab kita tidak boleh masuk. Dan tiba-tiba si Sri datang dengan telanjang bulat dan duduk langsung di mukanya si Supra. Posisi tepat kemaluan si Sri membekap mukanya si Supra, sampai Supra pun dinyatakan mati. Si Sri dengan senyum melambai ke arah kami, dan sontak saja kami berhamburan pergi dengan nafas ngos-ngosan. Kami pulang mengendarai sepeda motor, dan sesampainya di rumah kami berbincang sejenak. Lalu diputuskan nanti malam akan menghancurkan pesugihan si Supra, agar tidak ada korban lagi. Malam hampir separuh, lalu kita di pekarangan.
Lalu kita di pekarangan depan rumah megahnya si Supra. Ternyata saudara dan keluarga istrinya masih terjaga. Kita permisi sebentar, ngobrol, dan sudah beberapa saat kami pura-pura pergi dan kita hanya memutar lewat pekarangan samping rumahnya. Sampai di belakang rumah, kita berempat memaksa menembus pagar goib rumah si Supra yang sudah banyak dipagar petis dari para pendukungnya. Lalu si Demka membuka harapan. Kita terlihat sosok wanita tinggi gede dan hampir menyentuh pohon pisang, kira-kira 4 meteran. Keluar dengan senyuman bangga. Di sampingnya ada si Sri yang terlihat kecil, atau sosok yang satunya memang benar-benar tinggi dan besar. Keluar dengan langkah mantap, menembus pagar belakang. 2 sosok itu berdiri tepat di depan kita. Terlihat Demka kesusahan, terlihat berkeringat aku, Setka, dan Demka hanya diam saja. Lalu sosok besar berkata, "Percuma saja, kalian ingin membatalkan perjanjian. Supra telah mati," ucap sosok itu. Demka diam saja dan sudah nampak tenang dan agak menjauh mundur bersama kita bertiga. "Ya sudahlah, kan sudah lenyap semua toh Sri," ucapku. "Masih mas," ucap si Sri. "Wah, sopo maneh toh Sri," ucapku. "Nina, bojone Supra," Demka menjawab. "Anak-anakku," ucapnya lagi. Aku berdiri dan maju sedikit. "Piye?" teriakku di depan si Sri. "Anak-anakku," jawabnya. "Pancen kowe iki sing jenenge Demit mulang sarak. Demit sing ora kena ditotok. Utekmu mikir apa ora? Hah? Iku anak isih cilik, durung ngerti apa kuwi pesugihan, apa kuwi dosa, lan apa kuwi pati. Kok sak penakmu dhewe, dancuk kowe," ucapku sambil mendorong jidat jenongnya si Sri. "Mikir gak Sri kamu? Hah? Anak-anak itu keluar dari sempitmu dan dengan nada ngedenmu, paham? Setan gue, asu tenan." Marahku tak terkontrol. Lah kok gak tahu arahnya. Sosok gede tinggi menendangku pas kena dadaku. Suara keras dan kayaknya patah igaku. Tersungkur dan pening kepalaku kayak banyak bintang kerlap-kelip. Sempoyongan bangun. Ketiga temanku datang membantu, namun aku tambah marah. "Minggir," teriakku. Ketiga temanku yang sudah hafal tabiatku mundur pelan, hanya memantau saja. "Hei siluman keparat, kamu ya berani menendangku tanpa berkata. Sekarang sebutkan namamu. Kalau kamu mati, banyak yang tahu namamu," ucapku dengan menahan sesak di dada. "Wah, manusia sombong banget," ucapnya. "Kamu baru tahu. Kenalkan, namaku Iblis Katon. Waktu itu belum pakai nama karyawan Tuhan." "Kamu baru bisa menendang belum? Sini jongkok, biar aku pukul kamu," ucapku. Dasar setan, nurut aku perintah jongkok, dia jongkok beneran. "Cepat pukul, biar aku tahu pukulanmu," tantangnya. Aku pun mikir, kalau tak pukul gak jatuh. Wah, berat. Aku cari cara mengelabuinya. "Lihat, tanganku kecil gini, mana bisa mukul kamu kerasa? Kalau emang kamu siluman sakit, cobalah jadi seukuranku, biar seimbang," ucapku. Emang sakti itu setan, bisa jadi seukuranku, kecil. Aduh. Sebentar, aku baca Fatihah yang baru, yang khusus menaklukkan siluman model kayak kamu, ucapku sambil duduk bersila. Bismillah, Fatihahku anyar. Fatihah kanggo ngelabur siluman-siluman. Si slamet, gugur ajur nganti tekan dubur.
Sudah mas, sudah, maafkan aku nyerah saja. Aku sudah merasakan kekuatan Fatihah. Yang lama aku gak sanggup, apalagi yang baru, ucap sosok itu dengan menutup mulutku, lalu dilepaskan dan duduk bersimpuh. Loh, aku belum selesai, sudah kamu potong. Pring sak dapur, ilang mergo landhepe pacul. Belum selesai, dibekap lagi mulutku dan dilepaskan lagi. Asu, tanganmu bau sempit. Biu, cuy, biu, cuci dulu sana, setan, bentakku. Maaf mas, maaf, ucapnya, sambil tangannya dilap bajunya. Udah gak bau lu mas, nih cium coba, ucapnya sambil tangannya mengarah padaku. Oh dasar bajidul, setan kamu. Kamu setan model apa? Bekas genggek apa? Teriakku sambil mengelak. Ya sudah, aku akan pergi mengampuni kedua anaknya. Dan ingat mas, salah satu dari kalian boleh ikut aku, ucapnya sambil tersenyum. Oh, wedus, gimana? Mau tak bakar apa? Gua sembikmu di sana, biar tidak ada orang datang lagi memujamu, gertakku. Jangan Thomas, ya wis, Sri aku ajak pulang dan tak akan kembali lagi. Aku titipkan kedua anaknya. Dan ingat, kalau sampai dia masuk dalam lingkaran wilayahku, maka akan aku anggap di makananku, ucapnya. Oke, ucapku. Lalu keduanya pergi dan meninggalkan sesak di dada. So, kayaknya kita ke rumah Mas Kun dulu, ucapku. Ngapain? Balas Setka. Aku perlu dipijit, pokek iki tulangku, ucapku lagi. Ah manja, ucap Demka. Paginya tersiar dari masjid dan musola. Innalillahi, innalillahi, innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah dengan damai Bapak Supra, kepala desa. Sekian dan terima kasih. Begitu siarannya. Lalu semayamkan dengan dosa dan doa. Ketika Pak Modin menalkinnya di dalam liang lahat, barang siapa yang punya hutang dan ada saksi dari Bapak Supra, tolong mengaku dan akan dibayar. Di antara peziarah, bagaimana ada hutang, ucap Pak Modin. Semua terdiam, termasuk aku. Saat Pak Modin kembali ingin mengesahkan hutang si Supra, aku berteriak. Dia masih berhutang padaku, teriakku. Semua orang tertuju padaku, termasuk beberapa polisi. Berapa? Ucap Pak Modin. Duitnya 900, tambah ongkos ke Jakarta, dan kirim si Sri 700. Makan di warteg 6 kali, sabun mandi 2, terus minta duit buat beli pembalut untuk Sri, dan makan bakso, nambah sama dibungkus buat anak istrinya. Dan selama 3 bulan, dia makan tidur di tempatku dan rokok Marlboro 3 bungkus. Dan kemarin, sebelum kaya, dia mabok sama si Muduk, habis 250, utang ke saya. Dulu saksinya si Munduk. Waktu itu, Munduk langsung berdiri dan bilang iya. Belum lagi yang Liin. Jelasku semua orang tertawa, dan keluarganya diam tanpa kata. Maaf Pak Modin ge, biar semua jadi jalan terang buat mendiang Supra. Dan saya terpaksa berbicara di sini karena saya bukan orang yang picik, apalagi munafik, dan tak ingin jadi pengkhianat. Silahkan dihargai berapa, ucapku. Wah, 5 juta juga gak apa-apa, kan sudah lama banget, termasuk bunganya, teriak orang di kejauhan sana. Ada yang bilang 3 juta, ada yang nyelengop cangkeme 8 juta. Gak kerasa, teriaknya lalu diputuskan 6 juta dan disetujui sama keluarganya. Lalu dilanjutkan proses pemakamannya. Setelah itu, harta si Supra jadi harta
yang terlarang, rebutan keluarga, dan orang tuanya. Lalu seminggu kemudian, aku didatangi Supra di posko Kembang Sore, tempat tongkrongan. Padahal aku tahu dia datang di sampingku, dan teman-temanku juga lihat, tapi dia cuekin. Sampai dia menangis dan meminta maaf, tapi aku akhirnya sadar juga. Biarlah maafku mengantarkannya ke pinggiran neraka. Dan sampai saat ini, kedua anaknya hidup selamat, dan harta bendanya, si Supra, habis tak tersisa. Hanya tinggal bangunan yang dirambati tumbuhan liar. Dan sekali-kali, penghuni goa sempit masih berkunjung ke rumahku, dan sesekali bercanda, "Mas, carikan aku pemuja." Itulah akhir dari cerita mencari pesugihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini